Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa min kulli dhanbin nastaghfiruh. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak-bapak sekalian, jamaah salat subuh Masjid Ar-Raudhah yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Tidak henti-hentinya kita senantiasa berdoa memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya dan menjaganya serta memberkahinya. Semoga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita bisa beribadah kepada Allah, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita di dalam membahas Kitab Tauhid, di mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas tentang perkara-perkara yang dapat membatalkan keimanan seseorang, keislaman seseorang. Maka dalam kesempatan kali ini, di antara perkara-perkara yang berpotensi untuk mengeluarkan seseorang dari keislaman, dari keimanan, yaitu adalah berkaitan dengan masalah ar-ruqyah dan tamimah, ya. Ruqyah dan tamimah. Kenapa demikian, jemaah sekalian? Karena ruqyah, ya, nanti akan kita jelaskan ruqyah yang diperbolehkan, yang disyariatkan dalam Islam dengan ruqyah yang dilarang di dalam Islam. Nah, yang sedang kita bahas yaitu adalah jangan sampai seorang muslim itu terjatuh pada praktek ruqyah yang syirkiyah, yang mengandung kesyirikan. Ruqyah yang mengandung kesyirikan sehingga dikhawatirkan dengan perbuatan tersebut dia bisa keluar dari Islam, ya, ataupun keluar dari keimanan, batal keislaman dan keimanannya. Ini dikarenakan adalah perbuatan ruqyah syirkiyah, ruqyah yang berbau kesyirikan, yang mengandung unsur kesyirikan. Baik, maka oleh karena itu, jemaah yang dimuliakan Allah, penting dalam kesempatan kali ini kita untuk membahas tentang apa itu ruqyah, kemudian apa itu tamimah, ya. Karena permasalahan ini sering dihadapi ataupun ditemui oleh kaum muslimin khususnya di Indonesia. Kebiasaan masyarakat kita
Kalau mau apapun itu, ya mau apapun itu, misalnya sedang sakit, misalnya ya eh, kebiasaan baik terutama di wilayah-wilayah pedesaan ya pedalaman, kalau anaknya sakit misalnya minta doa dari orang yang dianggap bisa ataupun yang dikenal sebagai bisa menyembuhkan penyakit misalnya ya, ataupun ketika hendak melakukan sesuatu, ingin lulus sekolah, ingin mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya dengan istilah minta doa ya, ataupun istilah-istilah yang lainnya. Maka praktek-praktek seperti ini, jika kita tidak memiliki ilmunya, ya, khawatir kita terjerumus kepada praktek-praktek ruqyah yang syirkiyah, ruqyah yang mengandung unsur kesyirikan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, maka kita akan bahas kesempatan kali ini dengan menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian dari ruqyah itu sendiri. Ruqyah, jamaah yang dimuliakan Allah, yaitu adalah secara arti yaitu mantra. Jadi ruqyah itu sebenarnya mantra ataupun jampi-jampi ataupun bacaan-bacaan yang dibaca ya, oleh seseorang kepada seseorang untuk tujuan tertentu. Itu ruqyah, Pak. Jadi ruqyah itu sekali lagi bacaan-bacaan ataupun jampi-jampi ya, mantra-mantra. Ini secara umum maknanya seperti itu. Nah, baik. Yang tadi digunakan untuk misalnya mengobati seseorang ya, atau saat dia terkena musibah ya, terkena penyakit panas misalnya demam ataupun kerasukan jin dan seterusnya, maka inilah yang disebut dengan ruqyah ya. Jadi tidak semua ruqyah itu ya diperbolehkan, tidak semua ruqyah itu diperbolehkan ataupun uh, istilah ruqyah ini tidak seluruhnya bermakna positif. Ya, bisa jadi ruqyah ini juga memiliki makna negatif seperti itu. Baik, maka untuk ruqyah para ulama, ini kita sudah menjelaskan arti dari ruqyah itu sendiri, bacaan ataupun mantra atau jampi-jampi yang dibaca untuk seseorang yang terkena gangguan seperti demam, kesurupan, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Maka eh, dari sini ya, ruqyah yang memiliki makna umum, maka para ulama menjelaskan bahwasanya ruqyah itu ada dua macamnya, Pak. Ya, ruqyah itu ada dua jenisnya. Yang pertama yaitu adalah ruqyah syar'iyyah. Ruqyah syar'iyyah yaitu ruqyah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Artinya hal ini diperbolehkan, ya. Hal ini diperbolehkan. Nah, untuk bacaan-bacaan ya ataupun jampi-jampi yang tergolong menjadi ruqyah syar'iyyah ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika dari sahabat Auf bin Malik, ya, beliau berkata, kami diruqyah di masa jahiliyah. Jadi di masa jahiliyah itu sudah ada ruqyah jemaah sekalian. Ya. Di masa jahiliyah sebelum datangnya Islam, yang namanya jampi-jampi, bacaan-bacaan terhadap orang yang sakit ataupun orang yang kerasukan itu sudah ada. Jadi ruqyah ini bukan baru hadir saat Islam itu datang, tidak. Namun sudah ada sejak zaman jahiliyah.
Kemudian beliau mengatakan, lalu kami bertanya, wahai Rasulullah, ya, bagaimana pendapat engkau dengan ruqyah yang dahulu kami lakukan di masa jahiliyah? Maka apa kata Rasulullah? I'ridhu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Di dalam riwayat Imam Muslim, ya, Rasulullah bersabda ketika ditanya tentang ruqyah yang dilakukan di zaman jahiliyah, maka Rasulullah menyebutkan, "I'ridu alayya ruqakum." Coba perlihatkan, coba tunjukkan tata cara ruqyah kalian saat di zaman jahiliyah dahulu. La ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa, artinya diperbolehkan untuk meruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Selama tidak mengandung kesyirikan. Artinya dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memperbolehkan, ya, memperbolehkan untuk seseorang dibacakan, ya, dengan sebuah bacaan-bacaan dalam upaya uh, meruqyah itu tadi selama tidak mengandung kesyirikan. Artinya sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Itulah yang disebut dengan ruqyah syar'iyah. Nah, apa syarat-syarat, ya, kriteria ruqyah itu menjadi ruqyah syar'iyah, ruqyah yang diperbolehkan dalam Islam? Maka para ulama menyebutkan, diantaranya Imam As-Suyuti, beliau menyebutkan para ulama sepakat, ya. Ini artinya sampai kepada derajat kesepakatan para ulama bahwa ruqyah itu diperbolehkan bila memenuhi 3 syarat. Ya. Bila memenuhi tiga syarat. Jadi 3 syarat ruqyah syar'iyah itu adalah, yang pertama, antakuna bikalamillah, ya, au bi asma'ihi, yaitu pertama syaratnya itu adalah hendaknya dilakukan dengan kalamullah atau dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya bacaan-bacaan yang dibaca itu adalah berdasarkan dari Al-Qur'an, ya, ayat-ayat Al-Qur'an. Nanti akan kita jelaskan apa saja ayat-ayat Al-Qur'an yang bisa digunakan untuk meruqyah, ya. Di antaranya surat Al-Fatihah, ya. Kemudian 5 ayat pertama dari surat Al-Baqarah, ya. Ayat kursi, ya. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah ataupun ayat-ayat yang lainnya, termasuk surat Ali Imran dan seterusnya, ya. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baik, ini seluruhnya adalah ataupun ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat dalam Al-Qur'an secara umum itu bisa digunakan untuk bacaan-bacaan ruqyah. Nah, jadi syarat yang pertama yaitu dilakukan dengan membaca kalamullah Al-Qur'an dan dengan Asmaul Husna, ya. Misalnya contoh, ya, kita membaca doa Allahumma rabbin nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi. Nah, itu mengungkapkan salah satu nama Allah Asy-Syafi, sang yang maha menyembuhkan. La shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Ataupun kita membaca ya hayyu ya qayyum, ya, birahmatika astaghits dan seterusnya. Maka menggunakan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada seseorang, ya, kalau ada seseorang meruqyah bukan dengan selain Al-Qur'an, bukan dengan selain doa-doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam,
maka ini patut untuk dicurigai ataupun dikhawatirkan ini termasuk ruqyah syirkiyah, ruqyah yang tidak diperbolehkan. Ya, misalnya contoh doanya nggak jelas, ini patut dicurigai ini Pak, ya doanya nggak jelas. Oh, misalnya nggak jelas apa yang disebutkan, ya, ataupun bukan berasal dari Al-Quran misalnya, ya, maka ini bisa jadi termasuk ruqyah syirkiyah, ruqyah yang mengandung unsur kesyirikan itu. Baik. Ini syarat yang pertama jamaah sekalian. Syarat yang kedua ya dari ruqyah syar'iyah itu adalah hendaknya dilakukan dengan bahasa Arab atau yang diketahui maknanya. Ya. Ya, syarat yang kedua hendaknya menggunakan bahasa Arab atau yang diketahui maknanya. Ya. Jadi syarat ruqyah syar'iyah yang kedua yaitu menggunakan bahasa Arab ataupun dengan bahasa yang diketahui maknanya. Jangan sampai misalnya eh, menggunakan bahasa-bahasa lain yang tidak jelas maknanya misalnya, maka ini juga khawatir termasuk ke dalam golongan ataupun kategori ruqyah syirkiyah itu tadi, ya. Misalnya menggunakan bahasa apa Pak, ya, bahasa semut misalnya, ya, bahasa apalagi misalnya, ya, maka seseorang terkadang dengan praktek ruqyah syirkiyah itu tadi tidak ingin diketahui apa yang dia ucapkan, ataupun bisa jadi itu adalah bahasa dari kalimat-kalimat dari syaitan misalnya yang diperintahkan untuk dibaca, ya, maka ini tidak boleh, ya, maka ini tidak boleh. Baik. Adapun syarat yang ketiga, jemaah sekalian, dari ruqyah syar'iyah yaitu adalah hendaknya diyakini. Ini baik bagi yang meruqyah ataupun yang diruqyah bahwa ruqyah tersebut tidak berpengaruh dengan sendirinya, melainkan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebanyakan orang itu salah persepsi. Yang bisa menyembuhkan itu adalah orang yang meruqyah misalnya. Yang bisa menyembuhkan itu adalah bacaan-bacaan tersebut. Maka ini sebuah kesalahan. Yang benar apa? Meskipun ya ruqyah ini adalah sebagai sebab, ya, bukan sebagai ya penentu ataupun penyembuh, ya, maka kita harus meyakini bahwasannya yang menyembuhkan ataupun yang memberikan penyakit beserta penawarnya itu hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebanyakan orang, oh kalau saya dibacakan oleh kiai ini, ustadz ini serasa langsung sembuh, ya. Ini hati-hati. Ataupun peruqyahnya misalnya, oh hanya saya yang bisa menyembuhkan. Maka ini kita harus hati-hati, bisa jadi ini termasuk ruqyah syirkiyah itu tadi, yang mengandung kesyirikan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun caranya, ya, adapun cara ini adalah tiga syarat dari ruqyah syar'iyah. Jadi kalau ketiga hal ini tidak ada, ya, hilang salah satunya, maka ini bisa tergolong termasuk ruqyah syirkiyah itu tadi. Ya. Bagaimana cara ruqyah? Ya, bagaimana cara ruqyah? Yaitu adalah tadi dibacakan, ya, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, Asmaul Husna, ya. Apakah dengan bahasa Arab ataupun tidak, yang penting selama maknanya bisa diketahui
dan penuh keyakinan bahwasannya ruqyah ini hanya sebagai salah satu ikhtiar, ya, usaha mendatangkan sebab dari sebuah kesembuhan. Sedangkan yang memberikan kesembuhan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan menjalankan ketiga syarat itu, kemudian ya dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian ditiupkan kepada orang yang sakit, ya, ataupun orang yang sedang kesurupan itu tadi. Nah, itu adalah caranya, ya. Sebenarnya cara ruqyah itu simpel, ya, cara ruqyah itu simpel. Kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, doa-doa Nabi, kemudian setelah itu kita tiupkan kepada orang yang sakit itu tadi. Ya. Dan cara ini uh, ya diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dari berbagai riwayat yang ada di dalam riwayat Imam Bukhari. Di dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya, karena idza ishtaka, apabila Rasulullah itu beliau merasa sakit, maka nafatha ala nafsihi bil muawwidzat wa masaha anhu biyadi. Yaitu Rasulullah akan membaca muawwidzat, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas, kemudian ya nafatha ala nafsihi, ya, kemudian beliau uh, meniupkan pada kedua telapak tangannya, ya, kemudian beliau mengusapkan pada tubuh beliau. Jadi cara ruqyah itu sebenarnya simpel, mudah, sederhana. Kita ketika mengalami sakit misalnya, baik pada fisik kita ataupun non fisik kita, kita caranya, ya, membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian setelah itu kita tiupkan pada tangan kita, kemudian kita usapkan pada tubuh, ya, tubuh kita. Nah, itu seperti itu, Pak. Ataupun misalnya seseorang kita bacakan di telinganya misalnya, kemudian setelah itu kita tiupkan, ya, kita tiupkan. Baik. Ini dan masih banyak lagi, ya, masih banyak lagi hadis-hadis yang menyebutkan tentang tata cara ruqyah syar'iyah itu tadi. Atau di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Imam Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marida ahadukum min idza marida ahadun min ahlihi nafatha alaihi bil muawwidzat falamma marida maradahu alladhi mata fih ja'alahu anfuthu alaihi wa amsahu biyadi nafsihi li'annaha kanat a'zamu barakatan min yadi, ya. Ibunda Aisyah juga menyebutkan, ya, apabila Rasulullah itu sakit, maka beliau tadi melakukan membaca dua surat Al-Falaq dan An-Nas, kemudian meniupnya serta mengusapnya dengan tangan beliau, ya, dengan tangan beliau. Termasuk ini juga sebelum kita tidur, jamaah sekalian, maka sama juga setelah kita membaca, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian beliau meniupkan, ya, kepada tangannya, ya, ditiupkan, kemudian diusapkan kepada seluruh tubuhnya. Agar apa? Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan untuk beliau sampai waktu pagi, ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah
3 syarat ruqyah syar'iyah beserta dengan tata caranya. Ya, di mana tata caranya tadi sangat mudah, ringkas, simpel, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun jenis ruqyah yang kedua, yaitu adalah ruqyah yang tidak lepas dari unsur syirik, atau disebut dengan ruqyah syirkiyah, ruqyah yang mengandung kesyirikan. Ya. Ruqyah yang mengandung kesyirikan. Apa itu ruqyah yang mengandung kesyirikan ataupun yang disebut dengan ruqyah syirkiyah, yaitu adalah bacaan-bacaan ataupun ya bacaan-bacaan ataupun jampi-jampi, mantra-mantra yang di dalamnya terdapat permohonan, ya, pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada jin misalnya. Jadi kalau di Indonesia itu dukun, ya, baik dukun hitam maupun dukun putih, ini bisa jadi Pak, ya. Dukun hitam itu yang jelas-jelas dukun, ya, yang jelas-jelas dukun, ataupun dukun putih. Tahu dukun putih Pak? Ya, dukun putih itu adalah, ya, sebenarnya dia dukun, ya, sebenarnya dia dukun, namun menggunakan baju ataupun busana seolah-olah dia adalah seorang kiai ustadz, ya, ya, melakukan pengobatan eh, dengan cara ruqyah itu tadi, jampi-jampi, namun yang dibaca juga, ya, eh, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, ya. Maka itu ada istilah dukun hitam dan dukun putih. Maka dukun-dukun yang ada, ya, dukun-dukun yang ada itu mereka saat meruqyah, mereka memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi antaranya adalah memohon kepada jin, ya. Memohon kepada jin. Ini sering terjadi. Jadi orang-orang yang berobat kepada dukun itu kemudian merasa, oh, saya setelah dukun berobat kepada apa namanya orang pintar ini, saya merasa sudah enakan lagi misalnya. Ya, namun apakah itu bayarannya gratis? Tidak, ya. Bisa jadi dengan pengobatan itu dia akan lakukan bekerja sama dengan jin, yang pada akhirnya jin itu akan membuat dia untuk kembali berobat, ya. Artinya justru bukan kesembuhan yang dia dapatkan, justru adalah penyakit yang terus menerus, ya. Agar apa? Orang itu terus mau berobat kepada dukun tersebut, hingga pada akhirnya apa, jamaah sekalian, terjerumus kepada perbuatan kesyirikan. Dan ini sangat banyak sekali orang tadi berobat kepada dukun, kemudian merasa 1 hari, 2 hari, ataupun 1 bulan, 2 bulan dia merasa enakan. Namun ini bukan berarti dia sembuh. Namun oleh jin itu seolah-olah sembuh, namun pasti akan disetting, akan diatur bagaimana dia akan rutin untuk berobat kepada dukun tersebut. Ya, ini adalah ruqyah syirkiyah itu tadi. Jadi di dalam ruqyahnya tersebut terdapat permohonan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama. Yaitu doa kepada selain Allah, meminta pertolongan dan perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada nama-nama jin
ataupun nama-nama malaikat, bahkan ya sekalipun nama-nama nabi, nama-nama orang-orang soleh, ya ini juga bisa jadi masuk ke dalam perkara kesyirikan itu tadi. Ya. Baik, dan tentunya perbuatan ruqyah seperti ini seringnya itu tidak menggunakan bahasa Arab, ya. Kemudian banyak mengandung kesyirikan itu tadi, ya. Tata caranya juga tidak benar dan seterusnya, ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah beberapa kriteria dari ruqyah syirkiyah. Jenis ruqyah yang kedua yaitu adalah ruqyah yang uh, yang mengandung kesyirikan, yang mengandung kesyirikan. Selanjutnya jamaah sekalian, ada pertanyaan. Bolehkah meminta ruqyah? Ya, bolehkah meminta ruqyah? Ini menjadi pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang yang ditanyakan oleh kaum muslimin. Karena apa? Sebagian menganggap bahwasannya ruqyah itu tidak diperbolehkan, ya. Ruqyah itu tidak diperbolehkan karena beberapa sebab di antaranya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Karena Rasulullah pernah menyebutkan akan ada 70.000 dari umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Ya. Maka ketika para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Apa yang mereka lakukan kok sampai mereka bisa masuk surga tanpa hisab? Maka Rasulullah menyebutkan, ya, humul ladzina la yastarqun. Mereka itu adalah yang tidak meminta diruqyah, ya. Mereka itu adalah yang tidak meminta diruqyah. Wala yatatayyarun, tidak melakukan tatayyur, ya. Dan seterusnya, wa ala rabbihim yatawakkalun, ya. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah. Sehingga ada yang mengatakan bahwasannya kalimat mereka tidak meruqyah, tidak meminta diruqyah, ini para ulama menyebutkan dua makna, dua pengertian. Yang dimaksud hadis ini tidak meminta ruqyah itu ada dua maknanya. Makna yang pertama, maksud daripada tidak minta diruqyah yaitu adalah tidak minta diruqyah dengan ruqyah syirkiyah itu tadi. Sehingga kalau seseorang minta diruqyah namun dengan ruqyah syar'iyah, ruqyah yang diperbolehkan, maka itu tidak masalah, ya, bukan termasuk hadis ini. Jadi hadis 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah mereka yang minta diruqyah dengan ruqyah syirkiyah yang mengandung kesyirikan. Ini pendapat pertama. Ada pula pendapat yang kedua, ya, tetap yang dimaksud dengan ruqyah pada hadis tersebut yaitu adalah ruqyah syar'iyah juga, ya. Ruqyah syar'iyah juga. Kalau ruqyah syar'iyah saja itu tidak dianjurkan, ya, tidak dianjurkan untuk diminta, ya, apalagi ruqyah syirkiyah. Ya. Nah, kita bahas kalaulah misalnya, ya, tapi saya lebih condong mengambil pendapat hadis ini maknanya itu adalah mereka yang meminta ruqyah dengan ruqyah syirkiyah itu tadi. Ya, karena tadi Rasulullah
pernah berkata kepada para sahabatnya, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Ya, tidak mengapa meruqyah selama tidak mengandung unsur kesyirikan. Itu artinya ruqyah itu diperbolehkan jika ruqyah syar'iyah, jika ruqyahnya sesuai dengan aturan-aturan syariat. Ya, saya lebih mengambil pendapat itu. Meskipun ada para ulama yang mengambil pendapat makna daripada hadis 70.000 golongan orang yang masuk surga tanpa hisab, mereka yang tidak minta diruqyah, yaitu maksud daripada ruqyah di sini adalah ruqyah syar'iyah, maka mereka berpendapat mengapa? Karena orang yang meminta diruqyah itu ya bisa menghilangkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang meminta diruqyah itu bisa merusak tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana pendapat Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan ulama-ulama yang lainnya, ya. Ulama-ulama yang lainnya. Baik. Namun sebagian lagi ada yang beranggapan bahwasannya ruqyah itu tidak termasuk, ya, ruqyah syar'iyah itu tidak merusak tawakal, ya. Sebagaimana perkataan Imam At-Tabrani, ya, kemudian para ulama-ulama yang lainnya. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya berkaitan dengan hukum meminta diruqyah. Saya sekali lagi lebih mengambil pendapat diperbolehkan meminta ruqyah selama ruqyah itu adalah ruqyah syar'iyah itu tadi. Adapun bagi mereka yang menganggap bahwasannya tetap tidak boleh meminta diruqyah, maka memberikan beberapa solusi-solusi. Contohnya, dia meminta orang lain untuk agar ada orang yang mau meruqyahnya, ya. Ataupun yang kedua, orang lain tahu ataupun temannya tahu, oh ini orang ini sakit, butuh ruqyah, maka dia temannya tersebut berinisiatif untuk meminta orang lain agar orang tersebut diruqyah. Itu juga bisa, ya. Hal ini sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah menyebutkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagaimana penuturan sahabat Abu Hurairah, aku Nabi melihat aku sedang sakit di rumah. Lalu beliau berkata kepada Abu Hurairah, ala urkika birukyatin raqani biha Jibril, maukah kamu wahai Abu Hurairah, aku ruqyah sebagaimana Jibril meruqyah. Maka Abu Hurairah berkata, bala bi abi wa ummi, ya. Ya, mau wahai Rasulullah, aku bersumpah dengan, ya, ibu dan bapakku. Maka Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yashfi min kulli da'in fik min syarrin naffati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, ini diulang sampai 3 kali. Ya, doa ini. Allahu yashfi min kulli syai'in yu'dhik min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, itu artinya Rasulullah juga menawarkan kepada kepada sahabatnya yang sedang sakit untuk diruqyah, ya. Ala urkika biruqyah, maukah engkau aku ruqyah? Ya, ini perkataan juga dari sahabat Anas bin Malik, ya, sahabat Anas bin Malik. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, para ulama menyebutkan ruqyah itu tidak otomatis, ya, merusak tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Justru bagi orang yang melihat temannya sedang terkena musibah, sakit, maka hendaknya berinisiatif untuk membantu orang tersebut agar dia bisa diruqyah itu tadi. Ya. Sebagaimana hadis Nabi, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian bisa memberikan manfaat, bisa menolong temannya, hendaknya dia melakukannya. Hendaknya dia melakukannya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih banyak lagi terkait dengan masalah ruqyah ini. Intinya adalah kita ringkaskan saja. Ini juga pembahasan terkait dengan apa saja sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang peruqyah. Apa saja syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang peruqyah. Inilah yang akan membedakan nanti dengan ruqyah syar'iyah dengan ruqyah syirkiyah. Bagi para peruqyah hendaknya memiliki akidah yang lurus, ya. Jangan sampai peruqyah akidahnya belum kuat ataupun akidahnya menyimpang, maka ini tidak benar, ya. Kemudian mengamalkan tauhid dengan cara yang benar, ya. Kemudian juga meyakini bahwasannya ayat-ayat Al-Qur'an, firman-firman Allah memiliki pengaruh terhadap jin dan syaitan, memiliki pengaruh untuk menyembuhkan, ya, penyakit fisik maupun non fisik, ya. Kemudian termasuk juga hendaknya peruqyah itu mengetahui keadaan jin dan syaitan, ya. Ini kira-kira yang mengganggu orang ini karena sebab apa, ya. Maka hendaknya peruqyah mengetahui, ya. Kemudian hendaknya peruqyah mengetahui dari mana saja pintu-pintu masuknya syaitan. Terkadang syaitan itu masuk ke dalam tubuh seorang manusia itu melalui banyak cara, banyak pintu. Di antaranya dari jari kaki, Pak. Ya, dari jari kaki. Bisa jadi dari ubun-ubun, ya. Bisa jadi dari telinga, dari hidung, dari mulut, ya, bahkan dari dubur sekalipun, ya, dan banyak yang lainnya. Ya. Maka kalau ingin mengeluarkan jin dari tubuh seorang manusia, maka kita harus tahu di mana tempat dia dulu pertama kali masuk ke dalam tubuh seseorang. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terakhir, yaitu adalah bagaimana cara kita berlindung ataupun berobat dari sihir, ya. Ketika sebabnya itu adalah sihir, maka caranya yaitu adalah dengan melaksanakan ibadah tepat waktu, ya, karena terutama sholat 5 waktu, karena Rasulullah bersabda, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh, maka dia dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat 5 waktu ini bisa menyebabkan kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Termasuk juga, ya, bagi orang yang terkena penyakit sihir, kerasukan jin dan seterusnya, dia bisa meruqyah mandiri, ya, dengan membacakan ayat-ayat ruqyah, hadis-hadis ruqyah ataupun doa-doa ruqyah, ya. Dan masih banyak lagi, menjaga makanan, ya. Kemudian tidak lupa untuk berzikir, ya. Meninggalkan perbuatan maksiat dan seterusnya, termasuk membaca surat Al-Baqarah, ya, meminum air zam-zam, ya, mengonsumsi minyak zaitun dan seterusnya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Wallahu a'lam. Ya.
Dengan apa, Pak? Ya. Ini gitu ya. Kalau memang itu yang diadakan. Dan satu lagi ada uh, baik, banyak di antara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi untuk bisa kita baca dalam upaya untuk meruqyah orang lain ataupun diri kita sendiri. Maka di antara bacaan-bacaan tersebut, eh, Bismillah, ya. Eh, Sebenarnya kalau lengkapnya itu adalah A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzubillah wa qudratihi. Aku berlindung kepada Allah dan dengan kekuasaannya dari berbagai macam keburukan yang aku jumpai, yang aku temui dan aku khawatirkan. Ya, a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya, aku berlindung kepada Allah dan dengan kekuasaannya dari segala keburukan yang aku temui dan aku khawatirkan. Maka ini adalah doa yang dianjurkan oleh Nabi untuk kita baca, ya, di mana doa ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan Imam ulama hadis lainnya. Seperti itu. Ya, betul. Itu ada. Termasuk juga yaitu adalah dalam surat Asy-Syu'ara, ya Pak ya. Dalam surat Asy-Syu'ara, fa idza maridtu fahuwa yashfin, atau lainnya, ya, atau lainnya. eh, dalam surat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 38, ayat 30 sampai 38, ya. Ayat 30 sampai 38. Ya. Baik. Jadi intinya itu dalam ayat, termasuk juga eh, surat Asy-Syu'ara ayat 75 sampai 85, ya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, ini dibaca 3 kali. Huwallazi yumituni tsumma yuhyin, ya. Huwallazi at'amu an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Dan seterusnya. Maka ini doa-doa dalam Al-Qur'an yang bisa kita baca dalam ruqyah kita, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, ya, baik. Ya, jadi eh, baik, seperti contoh dua surat Muawwidzatain, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ini adalah dua surat yang dibaca Rasulullah ketika beliau di apa namanya, sihir oleh orang Yahudi, seperti itu. Termasuk juga surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, ya. Suatu ketika sahabat Nabi jalan, kemudian mereka mendapati orang yang sakit disengat kalajengking, maka para sahabat membacakan dengan surat Al-Fatihah, dan alhamdulillah dengan izin Allah segera sembuh penyakit tersebut. Ya.
Jadi bisa ya ayat-ayat Al-Quran untuk pengobatan fisik maupun non fisik itu tadi ya, fisik maupun non fisik ya. Allah a'lam. Baik, ada yang lain yang dari peserta online? Ya. Ya. Hmm? Secara umum tidak ada. Secara umum tidak ada. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang tadi mengonsumsi 7 butir ajwa, dia akan terhindar dari musibah ataupun malah petaka pada hari itu. Jadi caranya kita baca Bismillah, ambil kurma sampai 7 kali. Semoga dengan demikian Allah menjaga keselamatan kita. Jadi tidak ada bacaan-bacaan yang mengiringnya secara khusus. Silakan, Pak. Yang apa itu, Pak? Sedekah laut, baik. Ya. Baik. Sedekah laut, sedekah bumi, sedekah apapun itu, maka ini sudah keluar fatwa juga kalau tidak salah MUI ataupun Bahsul Masail dari NU ya, Nahdlatul Ulama, bahwa hukum sedekah bumi langit itu tidak boleh karena mengandung kesyirikan. Ya, mengandung kesyirikan, maka hukumnya tidak boleh ya. Karena apa? Sekali lagi seseorang ingin dari segi keyakinan saja sudah salah ya. Khawatir eh, apa namanya kalau tidak disedekahi penunggu gunung ini akan mengamuk ya, dengan ambil permisalan ataupun cocok loginya, ini gunung ini lagi meletus, itu artinya sedang marah ya. Kenapa marah? Tidak diberikan sedekah, berbondong-bondong orang untuk bersedekah bumi ya, ataupun terjadi gempa dan seterusnya, termasuk juga laut ya. Maka ini semuanya adalah termasuk kesyirikan yang tidak boleh kita ikuti. Meskipun ada yang beranggapan ini kan hanya sekedar berbagi makanan untuk burung misalnya, untuk hewan ya. Kalau betul-betul berbagi makanan untuk hewan dan sebagainya, kenapa harus ada apa namanya ritual dan seterusnya? Ya, ini hanya alasan-alasan yang dibuat saja. Ya, alasan-alasan yang dibuat saja. Wallahu a'lam. Ini ada kasus juga yang kita dari Indonesia. Di negara ini dan yang batu merah. Ya, kayaknya saya tetap main adalah permainan mereka adalah ya. Oh ini apinya ini dia nih. Itu kita ini tapi mereka membungkus kalimat-kalimatnya itu pakai ya udah kayak salam Nabi orang kayak kita nggak minta kita nggak minta kan ada yang baru pertama kali kan kita kesima ya Ustaz ya. Dan dia ada batu merah gitu. Itu dari apa gitu ya. Atau dari cara dia usia dia seperti apa. Sedangkan ya, kita kan terkesima, benar atau enggak, benar atau enggak. Apakah perasaan itu mengganggu kita atau enggak? Karena kan pertama kita nggak minta, tentu dia seperti apa? Dia seperti atraksi ya, kan? Tentu ya dia butuh dengan kalimat-kalimat tauhid yang membaca itu dari mana kita? Ya. Di kita ini mana? Kita sempat terkesima, apakah kita merusak ataukah gimana Ustaz? Ya.
Ya buat kita yang baru-baru pertama kali ini kan terkesima Ustaz ya. Oh, apalagi Ustaz kalimat Ustaz, tapi setelah orang itu pulang, insya Allah sama saudara. Kalau pulang, Ya, betul. Jadi seperti itu. Ini kebanyakan orang ingin membodoh-bodohi kaum muslimin, ya, membodoh-bodohi kaum muslimin, eh, menganggapnya ini adalah praktek ruqyah ataupun apalah misalnya namanya pengobatan apa misalnya, eh, agar orang percaya, ya, maka dia dasarnya adalah pesulap, kemudian dia membuat atraksi sehingga orang itu percaya, terkesima dan seterusnya. Maka ini juga termasuk perbuatan yang tidak dibenarkan, ya, perbuatan yang tidak dibenarkan karena pertama pembodohan terhadap umat, ya, pembodohan terhadap umat. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa memastikan doa apa saja yang dia baca seperti itu, ya. Doa apa saja yang dia baca. Eh, Belum lagi masalah keyakinannya, siapa yang menyembuhkan hal tersebut. Intinya, kalau ada yang seperti ini, ya, maka wajib untuk kita jauhi. Ataupun kalau sudah apa namanya sudah berlalu, maka kita tidak masalah. Ataupun kita yang hadir itu apalagi kita tidak minta diruqyah, maka itu tidak menjadi tanggungan dosa kita. kalau dia udah pasti ya kita kan terkesima kalau ada rasa terkesima. Merah-merahnya, Ya. nyala-nyala, itu kan aku yang gimana gitu ya. Nah, Kita karena semua, oh ya benar juga pada itu ya. gimana ya, goyang kan Ustaz kita, Ya. saya yang dari goyang tapi mengulang lagu yang itu ada. Ya. Ya, semoga tidak berdosa, Pak. Yang penting kita Kita coba istighfar. kita kan tahu. Iya, Iya, artinya di sini dapat bilang. ya itulah apa namanya trik-trik sulap itu, jangankan yang rukyah kayak gitu. Trik-trik sulap aja kita terkadang terkesima, ya. Yang penting setelah itu kita tidak meyakini, kita mengingkari perbuatan tersebut, tidak membenarkannya, kemudian kita meyakini bahwasanya yang Maha menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu, Pak. Nah, kita nggak minta, kan kita ada mau terima kasih kan di Indonesia ada terima kasih. Oh iya. Tapi niat memberi uang terima kasih ini bukan membayar jasa dia, membayar dia supaya tidak datang lagi. Kalau sudah selesai, Iya. itu harus saudara sama seperti itu sekarang. Dia membayar bukan melihat dia kita atau jasa itu, tapi karena ya udah jangan dari udah selesai misalnya. Nggak apa-apa soalnya. Gak apa-apa. Yang bayarnya tuh bayar udah jangan lagi Iya. dari sini. Ya, istilahnya sumbangan untuk dialah seperti itu. Allah alam. Nah, ya bang itu yang itu jam masih tanaman. Eh, ya, ya, betul, Nanti kita nggak apa percaya ya. betul. Mm-mm. Tidak mempercayai. Triknya pun terkesima Ustaz kita kalau lihat itu aslinya Ustaz. Kalau dengar di majelis kan kita ngerti ya, tapi kita mengalami dari mana ini? Iya, Kan nggak ada barang-barang alat-alat, ada barang-barang batu merah. iya. Ya, seperti itu, Pak. Apa namanya? Eh, Ya, kita dalam masalah rukyah ini kita harus hati-hati, jangan sampai kita melakukan perbuatan rukyah yang bukan rukyah syar'iyah sehingga kita terjerumus pada perbuatan kesyirikan itu tadi, di mana perbuatan kesyirikan bisa menghapus, ya, keislaman dan keimanan seseorang.
Wallahu alam. Cukup Bapak Ibu sekalian. Ya. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semua, kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Kita akhiri dan sempurnakan majlis kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.